Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait mata kuliah manajemen strategi, yaitu laporan analisis strategi pada toko isu shop. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Patricia Modi sebagai pembuka dan pemateri. Pemateri selanjutnya ada Insania Islamiyah, ada Nurul Fitri Ramadhani, ada Laude Muhammad Masudsar, ada Andi Muhammad Imam, ada Andi Isyarat Pradipta, dan pemateri terakhir ada Dian Sari. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai company profile dari Isu Shop. Isu Shop merupakan salah satu distro atau distribution store dari clothing line yang menghadirkan gaya busana remaja dan anak muda dengan berbagai macam keunikan dan kelebihan. Distro ini resmi berdiri pada tahun 2009 dan mendirikan store pertama mereka di Jalan Bougainville nomor 31 Kota Makassar. Saat ini, Isu Shop telah melakukan ekspansi dan memiliki total 7 store di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, di mana lokasi setiap outletnya sangat strategis dan mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Adapun outlet dari Isu Shop yang dapat saya sebutkan ialah ada di Jalan Bougainville, Kota Makassar, ada di Jalan Sultan Alauddin Goa, ada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, ada di Jalan Karundrung, ada di Jalan Sultan Alauddin, ada di Hertasning Baru Kota Makassar, dan ada di Jalan Poros Makassar Maros di Kabupaten Maros. Selanjutnya saya akan membahas mengenai visi dan misi dari Isu Shop. Yang pertama, visi. Visi dari Isu Shop yaitu menjadi badan usaha dalam bentuk perseroan di bidang industri garmen dan retail yang visioner, kredibel, dan akuntabel, serta inovatif dengan tetap memiliki akar tradisi sehingga menjadi terdepan dan terbaik. Adapun misi dari Isu Shop sendiri yaitu menawarkan brand lokal terpilih dengan produk yang memiliki kualitas, beragam desain atau bentuk, dan ukuran, serta meningkatkan profesionalisme karyawan perusahaan yang bertugas melayani customer untuk memenuhi kebutuhan yang bervariasi kepada remaja muda, dewasa, dan dinamis. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Isu Shop, maka analisis SMART yang dapat kami buat yaitu yang pertama, simple atau spesifik. Visi dan misi Isu Shop telah dirumuskan menjadi kesatuan yang sederhana dan mudah dipahami oleh konsumen dan karyawan perusahaan, di mana Isu Shop ingin menjadi badan usaha di bidang garmen dan retail yang terdepan dan terbaik, yang menawarkan brand lokal terpilih berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Analisis SMART yang kedua yaitu measurable, dapat diukur dengan jelas dan nyata dalam pengelolaan pelayanan, di mana Isu Shop mampu menjadi badan usaha yang menyediakan profesionalisme karyawan perusahaan yang bertugas melayani customer memenuhi kebutuhan yang bervariasi kepada remaja muda, dewasa, dan dinamis. Selanjutnya, applicable. Sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh perusahaan, Isu Shop mampu mencapai tujuannya yang dapat dilihat dari perkembangan perusahaan yang membuka banyak cabang baik di dalam Kota Makassar hingga membuka cabang di Kabupaten Maros. Yang keempat ada reliable, sesuai dengan harapan dan mengikuti perkembangan zaman atau realita kehidupan. Hal ini ditandai dengan mengembangkan secara akuntabel dan inovatif penggunaan sistem komputerisasi Isu Shop untuk pencatatan produk yang terjual maupun produk yang dibeli, serta memiliki sosial media untuk meningkatkan pelayanan kepada customer. Yang terakhir, timeable. Isu Shop mampu berkembang hingga memiliki 7 cabang dari tahun 2009 hingga sekarang, serta tidak menutup kemungkinan Isu Shop akan memperluas jangkauan pemasarannya dengan membuka cabang yang baru. Ya baik, saya akan selanjutnya menjelaskan mengenai balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan, sehingga balance scorecard menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan bisnisnya. Baik, di sini bisa kita lihat bahwa ada 4 perspektif dari balance scorecard, yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan yang saling berkaitan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perspektif keuangan. Di dalam balance scorecard, pengukuran finansial memiliki 2 peranan penting, yaitu semua perspektif bergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari suatu strategi yang telah direncanakan. Dan yang kedua adalah memberi dorongan kepada 3 perspektif lainnya mengenai target yang harus dicapai oleh perusahaan.
Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Kemudian manajer wajib menentukan alat ukur terbaik dalam mengukur kinerja setiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansialnya. Isu shop memiliki segmen pasar remaja dan anak muda, sehingga untuk menunjang hal ini, manajer perlu memikirkan variabel tersebut dalam menentukan harga. Bagaimana manajer memikirkan dengan target remaja dan anak muda yang notabene belum mempunyai penghasilan. Yang ketiga itu bisnis internal. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberikan value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Isu shop yang merupakan distro memberikan pilihan berbagai merek yang berinovasi seperti Vans, Converse, atau menggandeng beberapa produk lokal yang tidak kalah menariknya, ataupun produk dari isu sendiri. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapai tiga perspektif sebelumnya serta menghasilkan pertumbuhan, juga perbaikan jangka panjang. Kaitannya dengan isu shop yaitu bagaimana isu shop tetap bertahan dengan persaingan bisnis distro khususnya di Makassar. Terlebih lagi, adanya beberapa toko pesaing dan memiliki segmen pasar yang sama. Namun, untuk kasus saat ini terjadinya pandemik, bagaimana isu shop mampu bertahan dari kolaps karena pembatasan aktivitas di luar rumah, melakukan penjualan secara online di media sosial menjadi fokus utama, dan bisa juga dengan mengeluarkan produk-produk yang berkaitan dengan pandemik ini seperti masker, APD, sampai hand sanitizer. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Clothing line tumbuh sangat kompetitif pada abad ke-21. Pasar dipenuhi dengan berbagai merek, serta merek-merek baru yang bermunculan dengan berbagai konsep baru. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti digitalisasi, kemajuan teknologi, serta permintaan konsumen yang bergerak sangat cepat. Oleh karena itu, kekuatan pelanggan pada industri clothing line itu sangat kuat. Maka dari itu, saya akan mempresentasikan analisis 5 kekuatan industri clothing line yang didasari pada 5 kekuatan Porter. Yang pertama, threat of new entrants atau ancaman calon pendatang baru. Ancaman calon pendatang baru pada dasarnya bersifat cukup kuat karena pasar sekarang ini sudah didominasi oleh berbagai pemain besar, baik lokal maupun asing. Namun siapapun bisa saja masuk ke dalam industri ini karena sekarang ini masalah modal bukan lagi hal yang menghambat untuk memulai usaha. Apabila orang tersebut menguasai dunia fashion, memiliki pengalaman dan jaringan luas, maka tidak menyulitkan bagi calon pendatang baru. Apalagi sekarang ini dengan kemampuan mendesain baju, orang sudah bisa membuat brandnya sendiri dan memasuki industri ini. Yang kedua, threat of substitute product or service atau ancaman produk pengganti. Ancaman dari produk pengganti atau substitusi dalam industri clothing, khususnya distro, dapat dikatakan bersifat cukup kuat karena sudah ada jauh sebelum adanya industri clothing modern, yaitu berupa pasar dan toko tradisional. Keunggulan dari adanya pasar dan toko tradisional ini adalah harga yang relatif lebih murah dan juga lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal penduduk, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, clothing modern menentukan segmennya sendiri, yaitu kalangan menengah ke atas. Selain itu, adanya produk pengganti lain yang mulai berkembang saat ini, yaitu berupa sistem berbelanja online yang membuat orang sangat mudah mendapatkan apapun yang diinginkan. Yang ketiga, bargaining power of supplier atau kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kekuatan tawar-menawar dari pemasok bersifat sedang karena ada ketergantungan antara pemasok dengan distro. Selain itu, jumlah pemasok diperkirakan akan terus bertambah di masa depan. Apalagi,
Dengan era perdagangan bebas yang sudah dibuka, sehingga distro dapat memasukkan barang-barang produk luar. Hal ini menyebabkan ketergantungan distro terhadap satu pemasok menjadi rendah, dan makin banyaknya produk yang akan dijadikan pilihan alternatifnya. Yang selain itu, distro dapat saja menggantikan pasokan satu jenis barang dari satu pemasok ke pemasok lainnya. Yang keempat, bargaining power of buyer atau kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Ada berbagai faktor yang menjadikan pelanggan sebagai kelompok kekuatan yang berpengaruh. Abad ke-21 menyerahkan peralihan ke pelanggan yang berpengetahuan luas, dapat memilih dari beberapa alternatif, dan dapat dengan mudah beralih di antara beberapa merek di pasar. Tingkat persaingan yang tinggi dan ketersediaan begitu banyak merek dan opsi membuat pelanggan mudah memilih. Mereka biasanya cenderung tidak loyal pada satu clothing tertentu dan dengan mudahnya merubah pola kebiasaan berbelanja sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, secara keseluruhan, daya beli pelanggan adalah kekuatan yang signifikan dalam industri fashion. Sekalipun pelanggan tidak memengaruhi posisi itu secara langsung, tapi mereka melakukannya secara tidak langsung. Nah, yang terakhir dari model Porter ini adalah rivalry among existing firms atau persaingan antar perusahaan. Persaingan antar perusahaan yang terjadi dalam format bisnis distro yaitu antara format clothing line lokal, nasional, dan asing yang dapat dikatakan bersifat kuat. Daya beli masyarakat yang semakin meningkat diiringi dengan banyaknya pilihan clothing line membuat perusahaan harus memiliki kekuatannya sendiri untuk menarik konsumen. Ada beberapa analisis persaingan antar perusahaan. Yang pertama, jumlah pesaing atau pemain dalam industri clothing cukup banyak, terdiri dari clothing lokal tradisional, modern, dan clothing dengan format clothing modern. Persaingannya itu cukup tinggi. Yang kedua, tingkat pertumbuhan clothing modern meningkat. Dan yang terakhir, diferensiasi produk diperlukan agar clothing mempunyai ciri khas yang membedakan dengan pemain lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi formulasi yang kami gunakan. Yang pertama, stage pertama, the input stage, ada AFI matrix. Apa itu AFI matrix? Matriks AFI merupakan alat formulasi strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis dan juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada matriks AFI ada bobot. Bobot itu diberi nilai 0,0 sampai 1,0. 0,0 tidak penting dan 1,0 sangat penting. Setelah menentukan bobot dari masing-masing faktor, maka faktor tersebut diberi peringkat mulai dari 1 yang menandakan kelemahan yang sangat besar sampai 4 yang menandakan kekuatan yang sangat besar. Bobot dan peringkat tersebut kemudian dikalikan untuk menentukan total score. Berdasarkan dari hasil analisis kami, bisa dilihat pada tabel tersebut. Jumlah dari total skor masing-masing variabel nilainya merupakan nilai bagi organisasi tersebut dari sisi AFI matrix. Nilai rata-rata adalah 2,5. Jika nilainya di awal 2,5 menandakan bahwa secara internal perusahaan lemah, sedangkan nilai di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat. Pada AFI matrix issue shop, nilai rata-ratanya berada di bawah 2,5 yang menandakan bahwa internal issue shop lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitramdani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai EFE matrix atau External Factor Evaluation. Matriks EFE merupakan alat yang memungkinkan perencanaan strategis dalam meringkas dan mengevaluasi informasi yang berasal dari luar perusahaan atau eksternal. Matriks ini membantu manajer dalam mengorganisir faktor-faktor strategis eksternal ke dalam kategori-kategori yang diterima secara umum mengenai peluang dan ancaman. Dalam menyusun EFE matrix hampir sama dengan tahap dalam menyusun IFE matrix, yaitu dengan memberi bobot yang berkisar dari 0,0 atau tidak penting sampai 1,0 sangat penting, di mana jumlah seluruh bobot yang diberikan pada faktor itu harus sama dengan 1,0. Adapun rating untuk EFE matrix yang berkisar dari 1 sampai 4, di mana 1 sebagai yang terendah menunjukkan bahwa respon perusahaan di bawah rata-rata, sedangkan rating 4 menunjukkan bahwa respon perusahaan sangat bagus. Dalam EFE matrix yang kami susun mengenai issue shop,
faktor peluangnya mendapatkan total skor 2,55 dan faktor ancamannya mendapatkan skor 0,85, di mana jika kita menjumlahkan faktor peluang dan ancaman maka mendapatkan total skor IFI matriks sebesar 3,4. Nah, pada IFI matriks total skor tertinggi yang dapat dicapai perusahaan yaitu sebesar 4,0 dan skor bobot terendah sebesar 1,0, di mana skor bobot terbesar atau 4,0 menunjukkan bahwa sebuah perusahaan merespon secara baik peluang dan ancaman pada industrinya. Nah, pada isu shop tadi total skor IFI matriksnya sebesar 3,4. Nah, itu menunjukkan bahwa isu shop dapat secara efektif merespon peluang dan ancaman yang ada. Materi selanjutnya yaitu masuk ke stage 2 atau the matching stage. Yang pertama yaitu SWOT analysis. Dalam SWOT analysis terbagi menjadi dua, yaitu internal analysis dan external analysis. Internal analysis mencakup strength dan weakness. Nah, pada analisis yang kami lakukan di isu shop terdapat 4 kekuatan atau strength dari isu shop. Yang pertama yaitu memiliki banyak cabang. Yang kedua, produk yang akan dijual lebih lengkap dan bervariasi mengikuti perkembangan zaman terkini. Yang ketiga, stok produknya limited edition. Yang keempat, menawarkan 50-100 brand di setiap tokonya, bukan hanya brand issue. Nah, adapun kelemahannya juga ada 4. Yang pertama, tidak melayani pembelian online. Yang kedua, informasi di official website kurang terstruktur dan tidak lengkap. Yang ketiga, pemasaran di sosial media kurang gencar. Dan yang keempat, tidak ada katalog produk. Kemudian selanjutnya external analisisnya terdapat peluang dan ancaman. Peluangnya juga terdapat 4. Yang pertama yaitu baju distro menjadi tren di kalangan remaja masa kini. Yang kedua, gaya hidup masyarakat yang konsumtif terhadap fashion. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang mempermudah penyebaran informasi mengenai toko dan produk isu shop. Yang keempat, brand image yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, adapun ancamannya, yang pertama, banyaknya usaha sejenis yang bermunculan. Yang kedua, perkembangan teknologi yang mempermudah konsumen memesan baju secara online di toko lain. Yang ketiga, banyaknya barang-barang imitasi atau bajakan yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Yang keempat, perubahan tren yang cepat membuat stok barang lama di toko menjadi tidak laku karena dianggap ketinggalan zaman atau old style. Nah, dari SWOT analysis ini maka kami membuatkan TOS Matrix. Nah, TOS Matrix ini merupakan paparan desain strategi bisnis dengan mengkombinasikan faktor-faktor eksternal dan internal yang telah dianalisis pada SWOT analysis. Nah, dalam TOS Matrix ini akan mengembangkan 4 jenis strategi baru. Yang pertama itu strategi SO atau Strange Opportunities yang menggunakan kekuatan internal untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Yang kedua yaitu strategi WO atau Weakness Opportunities yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Kemudian strategi ST atau Strange Threats yaitu menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau meminimalisir dampak ancaman eksternal. Kemudian strategi WT atau Weakness Threat merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Dengan mengkombinasikan internal dan eksternal faktor yang ada pada isu shop, kelompok kami mengembangkan 4 jenis strategi baru untuk isu shop. Yang pertama itu strategi SO yang meliputi yang pertama, lebih menyesuaikan produk terhadap preferensi kalangan remaja yang diikuti dengan tren masa kini. Yang kedua, menawarkan berbagai macam brand untuk memenuhi gaya hidup masyarakat yang konsumtif terhadap barang. Nah, strategi WO-nya juga ada 2. Yang pertama itu mulai melakukan penjualan online serta pemasaran melalui sosial media dan memasukkan informasi lengkap mengenai produk dan informasi perusahaan agar bisa diketahui lebih banyak oleh masyarakat. Yang kedua, membangun relasi melalui pemasaran di sosial media dengan konsumen, mengingat bahwa dominan pelanggan dari distro berasal dari kalangan remaja. Strategi yang ketiga yaitu strategi
ST yang meliputi 1. Menawarkan produk yang lebih unik dan berbeda dengan perusahaan pesaing. Yang kedua, membuat setiap stok produk terbatas atau limited edition sehingga mengurangi kelebihan stok yang nantinya akan tidak laku karena ketinggalan zaman. Nah, strategi yang terakhir yaitu strategi WT yang meliputi 1. Ikut melakukan penjualan dan pemasaran online sehingga bisa bersaing dengan distro online lainnya. Yang kedua, melengkapi informasi mengenai produk baik di website maupun di sosial media mengenai kelebihan dan keunikan produk yang dimiliki dan bagaimana produk mereka berbeda dengan produk imitasi atau bajakan. Dan yang ketiga, membuat katalog produk agar pembeli dapat melihat jelas jenis produk yang ditawarkan dan membandingkannya dengan perusahaan pesaing. Sekian. Berikutnya adalah saya Laudi Muhammad Masudsar akan menjelaskan tentang IE Matrix atau Internal External Matrix, yaitu suatu parameter yang mengukur lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi tingkat korporasi yang paling tepat. Dan di dalam IE Matrix terdapat 9 sel atau kolom yang masing-masing menunjukkan posisi atau strategi yang paling tepat untuk dilakukan oleh perusahaan. Namun secara garis besar, 9 sel tersebut dapat dibagi menjadi 3 strategi utama. Pertama adalah strategi Grow and Build yang terdapat pada kolom 1, 2, dan 4. Artinya menunjukkan perusahaan harus melakukan strategi yang lebih agresif dan intensif dengan melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berikut adalah Hold and Maintain yang terdapat pada kolom 3, 5, dan 7. Bentuknya sama seperti Growth and Build, yaitu dengan melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Berikutnya adalah strategi Divest or Harvest yang terdapat pada kolom 6, 8, dan 9. Artinya apabila suatu perusahaan sudah tidak sanggup untuk mengembangkan bisnis, maka perusahaan harus melakukan revitalisasi untuk mempertahankan bisnis atau sebagai upaya terakhir sebelum keluar dari pasar. Untuk menentukan strategi suatu perusahaan, perlu diambil data dari IE. Untuk menentukan strategi suatu perusahaan, perlu diambil atau dihitung data dari IFE dan EFE atau Internal Factor Evaluation atau External Factor Evaluation, yang keduanya memiliki skor yang sama, yakni 4,0. Pada skor IFE 1,00 sampai 1,99 menunjukkan posisi internal perusahaan yang lemah, sedangkan pada skor 2,00 sampai 2,99 menunjukkan perusahaan tersebut berada pada skor rata-rata, sedangkan 3,00 sampai 4 menunjukkan perusahaan tersebut memiliki posisi internal yang kuat. Sedangkan pada bagian EFE, skala 1,00 sampai 1,99 menunjukkan lingkungan eksternal suatu perusahaan rendah. Pada skala 2,00 sampai 2,99 menunjukkan lingkungan eksternal yang sedang. Pada skala 3,00 sampai 4 menunjukkan lingkungan eksternal yang tinggi. Dan di dalam kasus issue, kami mengambil skor dari IFE Matrix dan EFE Matrix. Pada IFE kami mendapatkan skor sebesar 2,43. Artinya lingkungan internal issue masih terbilang average atau rata-rata. Kolom EFE issue mendapatkan skor sebesar 3,4, artinya lingkungan external issue terbilang tinggi atau high. Berdasarkan dua skor tersebut, maka isu berada pada kategori 2. Artinya isu harus melakukan strategi Grow and Build. Hal-hal yang dapat dilakukan pada strategi tersebut misalnya menurunkan harga, meningkatkan suatu produk atau kualitasnya, kemudian melakukan diversifikasi produk. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Munawar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Grand Strategy Matrix dan Competitive Profile Matrix. Nah, langsung saja
ke yang pertama, kita ke competitive profile matrix, di mana competitive profile matrix ini adalah membandingkan perusahaan dengan perusahaan pesaing. Yang dibandingkan adalah kelebihan dan kelemahan perusahaan tersebut. Jadi nanti akan dibuatkan tabel dan diberikan bobot masing-masing, diisi faktor-faktor penentu keberhasilannya, dan diberikan bobot serta diberikan peringkat di setiap indikator tersebut. Nah, contohnya ada di sebelah sini, teman-teman bisa lihat. Di situ yang dibandingkan adalah perusahaan isu dengan kompetitifnya. Kompetitifnya yang lain itu adalah Chambers, Immortal, dan Starcross. Yang dibandingkan adalah price, marketing, brand reputation, location, product quality, customer service, customer loyalty, dan expansion. Teman-teman bisa dilihat. Nah, di situ ada angka, di samping price ada angka 0,1, 3, 0,3. Nah, maksudnya di situ adalah angka 0,1 dulu. Itu adalah bobot, di mana bobot itu adalah setiap faktor penentu keberhasilan itu harus diberi bobot. Nah, faktor penentu keberhasilan tadi kan adalah price. Nah, price itu harus diberi bobot. Bobotnya itu 0,0 sampai 1,0, di mana 0,0 itu sangat penting dan 0,0 itu tidak penting dan 1,0 itu sangat penting. Di samping bobot ada namanya peringkat. Nah, peringkat dalam CPM ini mengacu pada seberapa baik perusahaan melakukan di setiap area. Berkisar 1 sampai 4. 4 adalah merupakan kekuatan utama, 3 merupakan kekuatan minor, 2 merupakan kelemahan minor, 1 merupakan kelemahan utama. Setelah itu diberikan skor. Teman-teman bisa lihat di samping price 0,1 itu adalah bobot, 3 itu adalah peringkat, 0,3 adalah skor, dan itu adalah skornya. Nah, skornya itu didapat dari 0,1 dikalikan dengan 3. Seperti itu. Nantinya bakalan ditotal dan diakumulasikan secara keseluruhan. Nah, berdasarkan CPM matrix yang dilihat pada tabel, perusahaan isu menempati peringkat pertama dan Starcross, dan yang menjadi kekuatan utama mereka adalah mereka memiliki banyak cabang, di mana isu sudah memiliki total 7 store, sedangkan yang lainnya memiliki paling banyak 2 store. Nah, namun terdapat juga kelemahan, dan salah satu yang menjadi kelemahan isu adalah pada bidang marketing. Mereka tidak memiliki online marketing, mereka tidak memiliki website untuk melihat katalog mereka tidak bisa melakukan penjualan secara online, tidak seperti perusahaan-perusahaan pesaing yang lainnya. Baik, saya lanjutkan ke Grand Strategy Matrix. Nah, Grand Strategy Matrix ini merupakan sebuah tahap pencocokan pada formulasi strategi, di mana matriks ini didasarkan pada 2 dimensi evaluasi, yaitu competitive position serta market growth atau pertumbuhan pasar. Jadi matriks ini akan terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana masing-masing kuadran tersebut memiliki strategi yang berbeda-beda yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu kita harus menentukan dulu perusahaan ini menempati kuadran keberapa. Nah, cara menentukannya adalah kita harus menilai faktor-faktor internal seperti keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta faktor-faktor eksternal berupa peluang serta ancaman dari perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di samping. Itu adalah nilai buat perusahaan issue shop. Setelah didapatkan nilai-nilai serta akumulasinya, kita bisa menentukan perusahaan ini ada di kuadran keberapa.
cara membuat tabel-tabel di samping itu sama seperti cara kita menilai pada CPM barusan yang saya jelaskan. Nah, kalau dilihat tabel yang berada di samping, perusahaan Isushop ini menempati kuadran pertama. Adapun bentuk-bentuk strategi yang dapat digunakan pada kuadran pertama itu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan pasar. Kedua, penetrasi pasar. Ketiga, pengembangan produk. Integrasi ke depan, ke belakang, serta horizontal. Dan diversifikasi konsentrik. Adapun menurut David, perusahaan yang berada pada kuadran 1 dalam matriks grand strategi berada pada posisi yang sangat bagus. Jika perusahaan berkonsentrasi pada pasar saat ini, maka penetrasi pasar dengan pengembangan pasar adalah pilihan yang sesuai. Sedangkan jika berkonsentrasi pada produk yang dimiliki saat ini, maka strategi pengembangan produk adalah strategi yang sesuai. Nah, tidaklah bijak untuk perusahaan di kuadran 1 untuk bergerak jauh dari keunggulan kompetitif yang dimilikinya saat ini. Ketika organisasi pada kuadran 1 memiliki sumber daya yang berlebih, maka integrasi ke belakang, ke depan, atau horizontal dapat menjadi strategi yang efektif. Bila perusahaan pada kuadran 1 terlalu berkomitmen pada suatu produk, maka diversifikasi konsentrik dapat mengurangi resiko yang berhubungan dengan lini produk yang sempit. Perusahaan kuadran 1 mampu mengambil keuntungan dari peluang eksternal dalam beberapa area. Strategi kuadran 1 dapat mengambil resiko secara agresif ketika dibutuhkan. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang grand strategi matrix serta kompetitif CPM yang saya jelaskan barusan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dian Sari akan menjelaskan materi terkait space matrix atau matriks posisi, strategi, dan evaluasi tindakan. Space matrix merupakan salah satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Adapun dalam matriks ini terdapat 4 kerangka kuadran yang dapat menentukan apakah perusahaan tersebut masuk dalam kategori agresif atau konservatif, ataukah defensif atau kompetitif, yang paling sesuai dengan organisasi tersebut. Di dalam space matrix terdapat sumbu-sumbu yang melintang secara vertikal maupun horizontal, di mana sumbu-sumbu tersebut merupakan dimensi internal dan eksternal dari sebuah perusahaan. Adapun dimensi internal terdiri dari kekuatan keuangan atau financial strength atau disingkat dengan FS, dan keunggulan kompetitif atau competitive advantage atau disingkat dengan CA. Sedangkan pada dimensi eksternal terdiri dari stabilitas lingkungan atau environmental stability atau ES, dan kekuatan industri atau industrial strength atau disingkat dengan IS. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan matriks space menurut David pada tahun 2009 yaitu yang pertama, pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial atau FS, kemudian keunggulan kompetitif atau CA, stabilitas lingkungan atau ES, dan kekuatan industri atau IS. Kemudian langkah kedua yaitu nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala 1, di mana itu maksudnya paling buruk, sampai skala 4 atau paling baik untuk FS dan IS. Sementara untuk nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala minus 4, di mana itu paling buruk, sampai minus 1 paling baik untuk ES dan CA. Kemudian langkah ketiga, hitunglah rata-rata dari FS, CA, IS, dan ES dengan menjumlahkan nilai yang Anda berikan pada variabel dari setiap dimensi, dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel dalam dimensi yang bersangkutan.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu petakan nilai rata-rata untuk Fs, Is, Es, dan Ca pada sumbu yang sesuai dalam matriks space. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu Ca sama Is dan petakan hasilnya pada sumbu X. Kemudian jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu Y, di mana itu Fs sama Es, dan petakan hasilnya pada sumbu Y. Dan langkah terakhir yaitu gambar vektor arah dari titik asal matriks space melalui titik perpotongan yang baru. Vektor ini mengungkapkan tipe strategi yang direkomendasikan untuk organisasi. Apakah organisasi tersebut masuk ke dalam kategori agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif? Nah, dari tabel space matrix ini dapat dilihat bahwa terdapat posisi strategi internal, kemudian rating, kemudian juga terdapat posisi strategi eksternal, kemudian ada ratingnya masing-masing. Sementara di posisi strategi internal terdapat 2 poin, yaitu poin kekuatan keuangan dan keunggulan kompetitif. Sementara di posisi strategi eksternal terdapat stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Kemudian terdapat rating dari masing-masing aspek ini. Dari tabel ini juga dilihat rata-rata tiap aspek, di mana untuk menentukan space matrix suatu perusahaan, maka harus menggunakan rumus untuk sumbu X sama dengan rata-rata skor Ca ditambah rata-rata skor Is, di mana rata-rata skor Ca yaitu -2, sementara rata-rata skor Is 3,5. Jadi hasil untuk sumbu X yaitu 1,5. Sementara pada sumbu Y yaitu sama dengan rata-rata skor Fs ditambah rata-rata skor Es, di mana nilai rata-rata skor Fs yaitu 3,3, sementara rata-rata skor Es yaitu -1,3. Nah, dari penjumlahan kedua nilai ini menghasilkan untuk sumbu Y yaitu +2. Nah, dari rumus space matrix yang dihitung di atas, maka akan menghasilkan grafik, di mana grafik ini pada sumbu Y itu menghasilkan 2, sementara pada sumbu X yaitu 1,5. Nah, dari nilai kedua sumbu ini menghasilkan anak panah ke poin agresif. Dari hasil matriks space di atas, maka dapat dilihat bahwa garis vektor yang menuju ke arah kuadran agresif, yaitu kanan atas dari matriks space, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi atau perusahaan saat ini berada pada posisi yang baik untuk itu. Untuk itu, maka perusahaan diharapkan dapat menggunakan kekuatan internalnya guna memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal, dan menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai stage 3 atau the decision stage. Setelah tahap input dan tahap pencocokan dibuat dan dianalisa, maka tahap selanjutnya ialah tahap pengambilan keputusan, dengan menyusun daftar prioritas yang harus diimplementasikan dengan membuat Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. QSPM sendiri merupakan alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting dari internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun alternatif strategi yang telah kami rumuskan dan diskusikan untuk isu shop yaitu: yang pertama, strategi untuk membuat online store melalui website, e-commerce, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan WhatsApp untuk penjualan secara online. Strategi kedua yaitu meningkatkan pemasaran melalui katalog produk yang dapat diakses secara online dan yang dicetak. Strategi ketiga yaitu menggiatkan promosi di berbagai media seperti media sosial,
media komunikasi contohnya radio, dan media cetak yang contohnya poster, brosur, dan katalog. Bisa kita lihat dari matriks yang ditampilkan, pada bagian kiri terdapat faktor-faktor utama yang diperoleh dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sama dengan matriks SWOT. Dan di sebelahnya terdapat pemberian bobot untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bobot ini sama dengan bobot yang diberikan pada matriks IFE dan EFE. Selanjutnya di sebelah kanan ada tabel strategi 1, 2, dan 3 yang telah kelompok kami rumuskan, yang di bawahnya diberikan kolom daya tarik AS yang diberi nilai berkisar 1 sampai 4, di mana nilai 1 untuk menarik, nilai 2 untuk agak menarik, nilai 3 untuk cukup menarik, dan nilai 4 sangat menarik. Bila tidak ada pengaruhnya terhadap alternatif strategi yang sedang dipertimbangkan, tidak diberi nilai. Di samping tabel AS atau Attractiveness Scores terdapat tabel TAS atau Total Attractiveness Scores, yaitu kolom untuk menghitung total nilai daya tarik. Angka yang terdapat dalam tabel TAS diperoleh dengan mengalihkan bobot dengan nilai daya tarik atau AS. Setelah diperoleh nilai TAS, maka selanjutnya menghitung jumlah total nilai daya tarik atau STAS. Alternatif strategi yang memiliki nilai total terbesar merupakan strategi yang paling baik. Berdasarkan total penghitungan TAS dari matriks KSPM di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 1 merupakan prioritas alternatif strategi toko isu shop dengan jumlah nilai tertinggi sebesar 5,79 dibanding 2 strategi lainnya. Nah, itulah tadi hasil analisis strategi terhadap isu shop dari kelompok kami. Hal-hal menarik yang kami temukan yang paling menonjol adalah isu shop belum melakukan penjualan online, belum memiliki katalog online, serta di website resminya belum bisa melakukan pembelian. Berbeda dengan distro-distro lain seperti Chambers, Starcross, Immortal sudah bisa melakukan pembelian online. Berdasarkan hasil analisis kami sangat merekomendasikan kepada isu shop untuk melakukan penjualan online. Namun dengan adanya pandemi ini, pandemi COVID-19, rupanya isu shop melakukan pengembangan dengan melakukan penjualan online, namun hanya melalui sosial media, WhatsApp, bukan e-commerce atau website resmi.